Kalau saya melihatnya mungkin Agusnya yang prinsipnya kurang kuat. Jadi dia mudah terbawa arus. Harusnya dia bisa pegang prinsip, dan bila memang pihak Agus ingin cepat selesai masalah ini, ya harusnya selesai setelah dimediasi oleh Kemensos. Enough, cukup sampai di situ. Kalau menurut saya konyol sih sebenarnya, karena babak baru dan babak baru lagi, nggak ada habis-habisnya. Dampaknya mungkin ya haternya pasti makin banyak nantinya, dan kasus nggak selesai-selesai. Konyol sih, konyol. Kalau saya bilang ini udah masuk ke tahap konyol lah gitu. Harusnya sudah nggak perlu lagi. Kalau untuk case-nya, substansinya saya rasa sudah selesai. Tapi ini kembali ke pihak dari para kuasa hukum masing-masing, para penasihat hukumnya masing-masing. Akhirnya mereka yang mungkin bisa dibilang apa ya, harusnya no hard feeling ya, tapi mereka justru terbawa perasaan. Kalau untuk pernyataan, bukan tuduhan, bukan suatu pernyataan yang sifatnya itu menuduh, saya rasa sih nggak jadi masalah ya. Tapi kalau sudah menuduh secara langsung, itu akan jadi masalah. Kalau saya lihat saling lapor ini ya, mereka memang punya punya hak untuk saling melapor lah. Bila mana mereka merasa dirugikan, dicemarkan nama baiknya, ya mereka melapor, itu sah-sah saja, dan tinggal lihat prosesnya itu seperti apa nanti. Apakah ujung-ujungnya mediasi atau saling cabut. Tapi kalau saya lihat lagi sih, dari pihak Novi tidak mau berdamai. Kalau dilihat dari laporannya Novi terkait dugaan merendahkan martabat perempuan, sampai terakhir juga saya baca sudah ke Komnas Perempuan gitu kan, terkait anaknya, yang anak asuhnya yang juga dibully gitu kan. Nah, itu semuanya dari pihak Novi harus bisa membuktikan apa yang menjadi keberatan dia. Tuduhan dari Alvin Lim tersebut memang tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang ada gitu. Begitu juga dengan pihak Alvin Lim. Saya rasa juga kita orang hukum, kita lawyer, tidak mudah juga mengeluarkan statement kalau kita tidak pegang bukti. Kita tidak pegang bukti, kita tidak mengetahui lebih dalam. Terlalu riskan kita mengeluarkan statement yang sifatnya itu akan menjadi blunder atau bumerang buat kita sendiri nantinya. Terlalu frontal nggak sih dengan statementnya? Frontal banget. Jadi apa yang disampaikan Alvin Lim, tuduhan tersebut, ya dia harus bisa membuktikan. Mungkin karena terbawa emosi, terbawa suasana, jadi dia bisa mengeluarkan statement tersebut. Pada dasarnya mungkin juga di satu sisi dia berapi-api mengeluarkan statement tersebut karena memang dia pegang bukti. Semuanya ada konsekuensi tersendiri ya. Kalau kita bilang yang lebih kuat, masing-masing ada pasalnya sendiri dan masing-masing ada konsekuensinya terkait Novi. Jika memang dia mengunggah gitu kan, saya juga coba baca tadi beritanya, jika memang dia terbukti mengunggah gitu kan, mendistribusikan secara tidak langsung dia juga terkena undang-undang ITE, itu pasti. Karena kan tidak ada hak untuk dia mendistribusikan hal tersebut gitu kan. Nah, di satu sisi untuk Alvin Lim juga dengan tuduhan-tuduhannya terkait terhadap Novi, ya bisnis gelap, ya narkoba, atau lain hal sebagainya, itu harus dibuktikan. Berat nggak sih statement itu? Berat banget. Kalau dilihat dari, saya juga coba baca tadi, sepertinya kalau Alvin Lim akan mencabut laporannya di kepolisian bila mana memang unggahan tersebut dihapus oleh Novi dan permintaan maaf seperti itu.
Nah, maka pihak Alvin akan mencabut. Tapi kalau untuk Novi sendiri, saya coba baca juga tadi tidak mau berdamai. Apapun itu dia tidak mau berdamai. Mungkin ya karena tuduhannya terlalu dalam terhadap Novi. Dan ini menjadi babak baru sih. Iya, karena ya berat sih dengan tuduhan bisnis gelap. Dia harus bisa buktikan diduga pengedar narkoba ya itu juga ya pelacur gitu kan, diduga gitu kan, itu juga dia harus bisa membuktikan. Panjang dan menjadi babak baru. Lagi-lagi ini sebenarnya sih tidak edukatif ya, harusnya sih di stop sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.